Pada tahun 1989, dunia melihat sesuatu yang tampak mustahil. Di pusat kota Tokyo, harga tanah di sekitar Istana Kaisar pernah dikatakan lebih mahal daripada seluruh tanah di negara bagian California. Perusahaan Jepang membeli gedung-gedung ikonik di Amerika. Mobil Jepang membanjiri pasar global. Elektronik buatan Jepang menjadi standar kualitas dunia. Saat itu, banyak ekonom percaya satu hal sederhana, bahwa Jepang tidak hanya akan menjadi kekuatan ekonomi besar, tapi akan menggantikan Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dunia. Namun hari ini, lebih dari 3 dekade kemudian, kenyataannya terlihat sangat berbeda. Ekonomi Jepang memang masih sangat besar, namun pertumbuhannya lambat. Penduduknya menua. Utangnya menjadi yang terbesar di antara negara maju. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Jepang turun dari posisi ekonomi terbesar ketiga dunia setelah dilampaui oleh Jerman. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Bagaimana mungkin negara yang dulu dianggap masa depan ekonomi dunia, hari ini justru sering disebut sebagai contoh stagnasi ekonomi modern? Apa yang sebenarnya terjadi dengan ekonomi Jepang? Untuk memahami hal itu, kita harus kembali ke masa ketika Jepang berada di puncak kejayaannya, karena di sanalah semuanya dimulai. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, Jepang berada dalam kondisi yang hampir hancur total. Kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Hiroshima mengalami kerusakan besar. Industri lumpuh, ekonomi runtuh. Namun dalam waktu kurang dari 30 tahun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jepang bangkit. Dari tahun 1950 hingga 1980, ekonomi Jepang tumbuh dengan kecepatan yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama periode ini, Jepang mengalami apa yang disebut oleh banyak ekonom sebagai Japanese Economic Miracle. Industri otomotif berkembang pesat. Perusahaan seperti Toyota, Honda, dan Nissan mulai mengekspor mobil ke seluruh dunia. Di bidang elektronik, perusahaan seperti Sony, Panasonic, dan Toshiba menciptakan produk-produk yang mengubah gaya hidup manusia modern. Dan pada tahun 1980-an, Jepang bahkan menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, hanya di bawah Amerika Serikat. Pada saat yang sama, perusahaan Jepang juga mulai membeli aset besar di luar negeri. Gedung Rockefeller Center di New York, studio film Hollywood, resor-resor mewah di Amerika. Banyak orang di Barat mulai merasa khawatir. Beberapa buku bahkan muncul dengan judul seperti Japan as Number One. Seolah-olah masa depan ekonomi dunia memang akan dipimpin oleh Jepang. Namun, pada saat yang sama, sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang terbentuk di dalam ekonomi Jepang. Sebuah gelembung ekonomi yang sangat besar. Dan ketika gelembung itu pecah, dampaknya akan mengubah Jepang selama beberapa dekade. Pada akhir 1980-an, harga aset di Jepang mulai meningkat secara ekstrem. Harga saham melonjak, harga properti naik berkali-kali lipat. Bank memberikan pinjaman dalam jumlah besar, dan perusahaan menggunakan pinjaman itu untuk membeli lebih banyak aset. Pada puncaknya di tahun 1989, indeks saham utama Jepang, Nikkei 225, mencapai hampir 39.000 poin. Hari ini, angka itu masih sering disebut sebagai simbol dari puncak ekonomi Jepang. Namun, di balik euforia tersebut, para ekonom mulai melihat tanda-tanda bahaya. Harga aset meningkat jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Pada akhirnya, Bank of Japan mencoba mengendalikan situasi dengan menaikkan suku bunga, dan keputusan itu memicu sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Gelembung ekonomi Jepang akhirnya pecah pada awal 1990-an. Pasar saham jatuh secara dramatis, harga properti runtuh. Perusahaan dan bank yang sebelumnya terlihat sangat kuat tiba-tiba menghadapi masalah besar. Ekonomi Jepang memasuki periode yang kemudian dikenal sebagai lost decade. Namun kenyataannya, stagnasi itu tidak hanya berlangsung 1 dekade, tetapi hampir 3 dekade. Secara nominal, Jepang tetap menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Nilai GDP Jepang saat ini mencapai sekitar 4,2 triliun dolar, menjadikannya salah satu ekonomi terbesar global. Namun, jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya, situasinya jauh lebih kompleks. Sejak tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi Jepang cenderung sangat lambat dibandingkan negara maju lainnya. Dalam beberapa tahun, ekonomi bahkan sempat mengalami kontraksi. Misalnya pada tahun 2025, ekonomi Jepang sempat menyusut sekitar 0,2% dalam satu kuartal karena konsumsi rumah tangga dan ekspor melemah. Fluktuasi ini menunjukkan satu hal penting, bahwa ekonomi Jepang tidak benar-benar runtuh, namun juga tidak benar-benar tumbuh dengan kuat. Sebaliknya,
Jepang terjebak dalam kondisi yang sering disebut oleh ekonom sebagai stagnasi jangka panjang. Negara ini tetap kaya, industri teknologinya masih kuat, perusahaannya masih global, namun dinamika ekonominya jauh lebih lambat dibandingkan negara lain. Lalu pertanyaan berikutnya muncul, jika Jepang masih memiliki teknologi canggih, industri besar, dan pendidikan yang kuat, mengapa ekonominya tetap sulit tumbuh? Jawabannya ternyata sangat kompleks, dan salah satu penyebab terbesar datang dari sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun, demografi. Jika ada satu masalah yang paling sering disebut ketika membahas ekonomi Jepang, maka jawabannya adalah populasi yang menua. Dalam beberapa dekade terakhir, Jepang mengalami penurunan angka kelahiran yang sangat drastis. Pada tahun 2024, jumlah kelahiran di Jepang hanya sekitar 686.000 bayi, angka terendah sejak pencatatan modern dimulai. Angka fertilitas Jepang juga hanya sekitar 1,15 anak per perempuan, jauh di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas populasi. Akibatnya, populasi Jepang mulai menurun secara perlahan. Dalam jangka panjang, jumlah penduduk Jepang diperkirakan dapat turun hingga 87 juta pada tahun 2070, dengan sekitar 40% penduduk berusia di atas 65 tahun. Perubahan demografi ini menciptakan tekanan besar terhadap ekonomi. Jumlah pekerja semakin sedikit, sementara jumlah pensiunan semakin banyak. Artinya, semakin sedikit orang yang menghasilkan uang dan semakin banyak orang yang membutuhkan dukungan sosial. Kondisi ini menciptakan tekanan besar pada sistem ekonomi dan keuangan negara. Dan tekanan itu terlihat jelas dalam satu angka yang sangat mencolok, utang pemerintah Jepang.